Antara makan, minum, tidur, mandi, berolahraga, dan hal-hal yang semisalnya adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan pernah membalik, menjadikan bahwasanya pernak-pernik kehidupan sebagai tujuan utama, sehingga hanya karena makan, hanya karena minum, hanya karena berolahraga, hanya karena mandi, hanya karena ngobrol sama teman-teman, hanya karena mengejar pendapatan dunia, lalu kita lalaikan sholat kita. Bukti balasan dari sebuah kebaikan, amal saleh itu, justru bila seseorang bisa mengerjakan amal soleh sesudahnya. Kalau seandainya setelah Ramadan kita terus semangat untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah dari puasa Ramadan yang wajib kemarin, kita terus tetap membaca tilawah Al-Quran kita, terus kita membaca dan menjaga zikir dan doa-doa kita, terus kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga kita tidak terjerumus, maka berarti menandakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian bertekad setelah Ramadan selesai, ya tepatnya seperti kita sekarang di bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia bertekad dalam dirinya, berjanji kepada Tuhannya, bahwasanya setelah selesai Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah. Dan siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelah Ramadan selesai dia bertekad justru untuk kembali bermaksiat kepada Tuhannya, maka pastikan berarti puasanya. Saya selalu jadikan barang renungan sampai detik ini. Makanya saya jadikan sebagai bagian dari ceramah. Anak muda ini saya sangat yakin teman-teman sekalian, waktu dia keluar dari rumahnya dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Kira-kira kalau dia tahu dia mau tabrakan dia akan keluar? Tentu saja tidak. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Begitulah mudahnya ajal itu datang. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya lisan kita tidak pernah berhenti memuji dan memuja Allah. Dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat mulia, suci, dan juga sangat besar manfaatnya. Karena sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua susunan kata ini sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan Allah benar dengan firman-Nya, serta juga pasti akan didapatkan bagi orang yang meyakininya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Terlalu besar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dari mulai kita lahir sampai detik ini, di mana kita masih bisa menarik oksigen untuk kita melanjutkan kehidupan kita, dari makanan, minuman, pakaian, dan segala macam hal yang sudah kita nikmati. Belum lagi nikmat petunjuk ataupun hidayah menjadi seorang muslim. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Namun kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memudahkan dua susunan kata ini saja kita ucapkan, dianggap kita sudah berterima kasih dan pasti akan mendapatkan semua nikmat yang kita harapkan bisa membuat roda kehidupan ini berjalan. Dan salah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim dan sekaligus warga negara Indonesia, selalu mendoakan para pemimpin kita. Berkat beliau-beliau inilah kita bisa menikmati kemerdekaan kita, kita bisa menikmati persatuan dan kesatuan kita. Baik para pemimpin yang sudah meninggal dunia yang berjuang dari awal sehingga negara kita merdeka, kita harus selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dan juga Allah terima seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan sebagai amal saleh serta juga memaafkan kesalahan dan kedua mereka. Ataupun yang sedang menjabat agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan petunjuk agar terus menjalankan tugasan amanah dengan baik. Dan jangan pernah kita menjadi warga ataupun masyarakat yang hanya tahu mencari kekurangan dan kesalahan orang. Sehingga akhirnya kita melupakan bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana upaya mereka agar bisa menjaga nikmat-nikmat yang sangat besar ini. Dan kita tahu teman-teman kita di Palestina yang sampai hari ini belum mendapatkan kemerdekaan, bagaimana menderitanya mereka. Siapapun yang tinggal di sana sekarang merasa dijajah. Dan sudah kita rasakan 350 tahun kita dijajah. Dan sekarang sudah 70 tahun lebih
80 tahun kita Allah berikan kemerdekaan, maka harusnya kita jaga semua ini. Jadi kita ucapkan jazahumullah khairan untuk semua para pemimpin-pemimpin kita dan semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahannya dan Allah selalu berikan petunjuk tentunya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat pada beliau. Dan satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, dan Allah pun ikut serta dalam mengerjakan ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salawat kepada beliau. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salam hormat kepadanya, salam yang banyak. Pada kesempatan ini insyaAllah saya duduk di sini teman-teman sekalian, bukan karena lebih tahu dari anda semuanya, tetapi karena kita merespon apa yang ditawarkan oleh Pak Gub, jazakallah khair, untuk kita adakan kajian. Sebelum kajian kita besok di Kota Takalar, insyaAllah juga undangan dari pihak pemerintah kita. Maka saya duduk di sini karena undangan itu. Dan juga bukan karena saya lebih tahu, tapi kita ingin menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Dan sudah semestinya seorang muslim saling menasihati satu sama yang lain. Bagaimana para sahabat mempraktikkan satu perilaku yang sangat baik. Mereka seringkali kalau bertemu, walaupun berpapasan lepas solat saja, mereka mengatakan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun seseorang di antara mereka hanya saling mengingatkan tentang surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu dan masa yang sangat terbatas kalian di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa ladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal-amal solehnya. Wa tawasaw bil haqq. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan agar bersabar di atas ketaatan sampai ajal datang nanti. Sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Saudaraku seiman, kita akan membahas tema yang saya sengaja buat dengan tanda tanya. Apa setelah Ramadan? Mungkin bisa diterka tentunya apa yang akan kita bahas. Tetapi harapan kita bukan masalah terkah menerka. Tetapi bagaimana kita betul-betul nanti setelah selesai dari majelis ini, dimulai dari saya pribadi, kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lebih siap dan juga lebih tanggap dalam mengambil pelajaran yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Ingat saudaraku seiman, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini jelas. Dari 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, mengadakan, dan juga mengatur populasi jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, memang untuk puasa, memang untuk zikir, berdoa, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, hadir dalam majelis ilmu. Bagaimana kita membantu orang-orang yang susah. Bagaimana kita selalu menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara makan, minum, tidur, mandi, berolahraga, dan hal-hal yang semisalnya adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan pernah membalik, menjadikan bahwasanya pernak-pernik kehidupan sebagai tujuan utama, sehingga hanya karena makan, hanya karena minum, hanya karena berolahraga, hanya karena mandi, hanya karena ngobrol sama teman-teman, hanya karena mengejar pendapatan dunia, lalu kita lalaikan sholat kita. Lepas dari awal waktunya. Atau kita lalaikan puasa. Atau terlalaikan zikir pagi petang ataupun zikir yang rutin dikerjakan. Atau melalaikan tilawah Al-Quran yang setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala. Atau melalaikan bakti pada orang tua, patuh pada pemerintah, dan segala macam hal yang merupakan tujuan utama kita. Ramadan telah mengajarkan kepada kita tentang tujuan itu.
30 hari atau 29 hari, kalaupun sampai 29 hari bulan Ramadannya seperti di Saudi kemarin 29 hari di tahun ini, di Indonesia kita 30 hari seperti biasa, kadang-kadang tergantung daripada ru'yah hilalnya atau melihat bulannya. Kita betul-betul digodok, tanda kutip di sini, dilatih dan dibiasakan untuk kembali kepada tujuan itu. Baru saja orang-orang beriman merasakan hembusan indahnya udara keimanan di bulan Ramadan. Saya yakin setiap orang di antara kita, walaupun misalnya ada di antara kita mungkin yang masih mengikuti dengan rasa malas kemarin beribadah, tapi dia tetap akan terbawa dengan arus. Apalagi orang yang sudah memaksakan diri untuk beribadah selama Ramadan. Yang harus kita fahami, dan sayang sekali, setelah Ramadan banyak di antara muslimin mengucapkan Alhamdulillah di Idul Fitri kemarin 1 Syawal. Namun alhamdulillahnya keliru, salah tempat, salah niat. Karena dia mengatakan alhamdulillah, maksudnya saya tidak lagi berpuasa, tidak lagi sholat malam. Atau secara umum maknanya alhamdulillah saya sudah lepas dari penjara ibadah tanda kutip. Tidak perlu lagi berzikir, baca Quran, tidak perlu lagi tutup aurat, tidak perlu lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi menyibukkan waktu dan padatkan seharian penuh siang hari dengan puasa, menjaga, mengorbankan dahaga kita, mengorbankan rasa lapar, mengontrol hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu lagi malam hari dengan menghidupkan salat malam, jauh dari kitabullah. Ini semua pemahaman yang keliru, dan itu faktanya, itu datanya. Di antara kaum muslimin banyak sekali seperti itu. Sehingga mereka sengaja mengendorkan keimanannya, mengendorkan ibadahnya setelah Ramadan. Padahal tujuan Ramadan bukan untuk itu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat masyhur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Maksudnya kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah tujuan utama Ramadan, berarti apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu harusnya kita tarik dan kita terapkan setelah Ramadan sebagai bekal kita 11 bulan ke depan. Kemudian Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kuantitas dan kualitas ibadah kita dari Ramadan sebelumnya untuk menjadi bekal 11 bulan lagi ke depan, begitu seterusnya sampai ajal datang. Maka saudaraku seiman, harusnya kita mengucapkan alhamdulillah tepat sasaran, yaitu alhamdulillah sekarang saya siap menjadi seorang muslim dan mukmin yang jauh lebih kuat imannya, lebih kekar dan lebih kokoh, serta juga konsisten atau istiqamah menjaga setiap amalan-amalan saleh yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Ini poin yang merupakan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian bagaimana para ulama menyebutkan tentang masalah apa yang tadi sempat kita singgung. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya bukti balasan dari sebuah kebaikan amal saleh itu justru bila seseorang bisa mengerjakan amal saleh sesudahnya. Kalau seandainya setelah Ramadan kita terus semangat untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah dari puasa Ramadan yang wajib kemarin, kita terus tetap membaca tilawah Al-Quran kita, terus kita membaca dan menjaga zikir dan doa-doa kita, terus kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga kita tidak terjerumus, maka berarti menandakan kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sungguhnya jelas sekali balasan dari sebuah perbuatan dosa justru orang melakukan dosa lagi sesudahnya. Dalam statement yang lain, Bishr rahimahullah, seorang juga ulama salaf berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqan illa la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh satu komunitas yang sangat buruk, pantas dinilai jelek, adalah komunitas yang hanya mengenal Allah dan beribadah dengan benar kepada Allah di bulan Ramadan saja. Inna salihah alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Ketahuilah
Orang yang soleh itu justru dia akan terus menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Ada perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang perlu juga kita jadikan sebagai renungan di awal-awal ceramah kita ini. Beliau mengatakan, masih dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dan ini rata-rata semua di halaman sama 390. Beliau mengatakan, man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad sesudahnya. Ini yang kita titik beratkan karena kita judulnya apa setelah Ramadan. Kata beliau, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian bertekad setelah Ramadan selesai, ya tepatnya seperti kita sekarang di bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia bertekad dalam dirinya, berjanji kepada Tuhannya bahwasanya setelah selesai Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah, dipastikan dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan juga tanpa ada hisab. Saya ulangi lagi, siapa yang kata beliau berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad dalam dirinya, berjanji antara dia sama Tuhannya, setelah Ramadan selesai, dia tidak akan lagi membuka pintu-pintu dosa, artinya dia akan sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah apapun dan juga tanpa ada hisab. Lalu beliau mengatakan, wa man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Dan siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah Ramadan selesai dia bertekad justru untuk kembali bermaksiat kepada Tuhannya, maka pastikan berarti puasanya tertolak. Puasanya tertolak. Jadi kalau kita mau lihat dan menilai diri kita, apakah Ramadan kemarin amal soleh kita diterima? Lihat semangat antum setelah Ramadan. Masih mau beribadah enggak? Perkataan tadi yang baru kita sebutkan teman-teman, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Perkataan Ibnu Rajab bahwasanya salah satu contoh dan kepastian amal soleh itu diterima justru kesibukan amal soleh sesudahnya. Dan salah satu bukti amal soleh itu ditolak justru karena dia tidak melakukan ketaatan setelah ketaatan. Dan tadi sudah kita sampaikan perkataan Bishr rahimahullah, bagaimana seseorang itu dianggap satu komunitas yang jelek sekali kalau setelah Ramadan justru dia masih melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama. Begitu juga dengan perkataan Ka'ab ini yang luar biasa. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia menyelesaikan Ramadan, belum datang ajalnya, belum meninggal, seperti kita sekarang masih hidup begini, kemudian dia bertekad, dia menekan dalam dirinya dan berjanji pada Tuhannya tidak akan lagi terjerumus dalam pelanggaran dan kemaksiatan, maka dipastikan pada saat dia wafat dijamin masuk surga tanpa ada masalah apapun, karena dia akan paksakan diri menerapkan ilmu Ramadan, pelatihan untuk lebih ketat dalam ibadah dan lebih tanggap dan lebih teliti itu setelah Ramadan, maka tanpa ada masalah dan tanpa ada hisab. Dan siapa yang justru Ramadan dia mengajak dirinya sendiri, ya, dan dia bertekad untuk kembali kepada kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran agama, maka puasanya itu justru tertolak, kata beliau. Kita harus pahami teman-teman sekalian, bahwasanya waktu kita sangat terbatas. Sangat konyol dan bodoh sekali, maaf bahasa saya ini, supaya lebih menyentuh sebenarnya ya. Karena ini selalu terulang bertahun-tahun. Hampir kasusnya sama. Setiap selesai Ramadan, masjid mulai kosong. Mulai lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Korupsi mulai menyebar, kebohongan mulai lagi terterapkan sebagai prinsip dan akhlak. Mulai lagi gangguan riba, mulai lagi zina, mulai lagi segala macam hal terjadi kembali. Padahal selama Ramadan dia sudah bisa mengontrol dirinya. Seakan-akan dia akan hidup selamanya. Seakan-akan dia tahu kapan dia wafat. Padahal seseorang di antara kita tidak pernah tahu kapan dia meninggal dunia. Andai saja teman-teman sekalian, seseorang di antara kita ini punya jaminan, misal seseorang dari kita akan wafat di umur 65 tahun. Dia sudah tahu. Dan juga dimudahkan dengan bertaubat dalam 5 menit, 10 menit, dia akan diterima taubatnya dan akan masuk surga. Oke, masih oke, silakan. Anda mau buat dosa, sudah tahu 65 tahun kita akan meninggal. Sekarang masih 40 tahun, oh masih 25 tahun lagi saya meninggal misalnya. Kalau umurnya 40 tahun, ini 65 baru meninggal. Toh juga 5 menit, 10 menit taubat bisa diterima. Dan akan masuk surga. Masih oke. Masalahnya kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Siapa di antara kita yang bisa menjamin yang hadir di sini teman-teman, baik yang offline ataupun online, dia masih bisa hidup beberapa detik ke depan.
Umur kita sebenarnya, umur yang sudah berlalu. Kalau seseorang dari kita yang duduk di ruangan ini atau mengikuti acara kita ini online pun misalnya di media, misal umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itulah umur dia yang sebenarnya. Tidak usah dia terlalu banyak mengkhayal dan berharap bahwasanya ke depannya saya masih bisa hidup yang sama. Kalau seandainya umur kita 40-50 tahun misalnya atau 30 tahun, kita masih bisa dapat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan, itu oke. Dan ada jaminannya. Masalahnya kita tidak tahu. Setiap orang di antara kita makin bertambah umurnya, makin berlalu hari-hari dalam hidupnya, berarti makin dekat dengan liang lahatnya. Hasan Basri mengatakan, wahai anak Adam, kamu hanyalah angka hitungan. Setiap kali lewat satu harimu, maka berarti hilang satu angka umurmu. Tidak bisa kita mengkhayal teman-teman sekalian, oh nanti saya kalau masuk ruangan ICU di rumah sakit, naudzubillah, ya, itu kemudian baru saya meninggal dunia. Saya sering kasih contoh ini di pengajian dan coba kita renungi. Saya juga sering jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Berapa banyak perbandingan manusia yang lewat di depan rumah sakit dengan orang yang ada dalam rumah sakit. Kita anggap rumah sakit yang paling besar. Misalnya di kota Makassar, bayangkan rumah sakit paling besar. Anggap semua di situ pasiennya, serta semua tenaga medisnya, security-nya, semuanya gabungin jumlahnya. Anggap misalnya ada 1.000 orang. Bandingkan 1.000 orang itu mana lebih banyak yang di dalam rumah sakit, baik pasien ataupun orang-orang pengurus di sana, ya, dengan orang yang lula-lalang depan rumah sakit, mana yang lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang lula-lalang lebih banyak. Maksudnya apa? Orang yang sehat lebih banyak meninggal daripada orang yang sakit. Di kota Makassar ini saya punya pengalaman kebetulan di rumah orang tua saya di Jalan Sultan Alauddin. Waktu saya masih di Makassar sebelum pindah di Jakarta, depan mata saya saksikan sendiri. Sore hari habis asar, saya lagi di atas di teras di bagian depan rumah, kemudian di pinggir jalan raya rumah orang tua kami. Saya lagi melihat jalan raya. Anda tahu sendiri kalau di Makassar Jalan Sultan Alauddin ada 2 jalan, tapi tidak ada pemisah trotoarnya ya, tidak ada pemisahnya. Kalau di depan rumah kami, ada satu anak muda naik motor. Waktu itu saya tahunya motor baru dia. Dia jalan di depan dia ada mobil truk. Mobil truk ini jalannya lambat. Dia mau melewatin mobil truk itu, kalau ke kiri, ya, dia mungkin menganggap dirinya melanggar, mungkin ya, Allahu alam. Dia tidak ke kiri, tapi dia masuk ke jalur sebelah, yang jalur arus lawan arahnya. Tiba-tiba, mungkin seperti kita misalnya mau melewatin sebuah mobil truk. Begitu dia keluar, dari sana ada mobil dengan sangat cepat datang, ditabrak, jatuh. Itu depan mata saya lihat sendiri, jatuh. Kemudian sampai diangkat motor dan orangnya ke klinik orang tua kami di rumah dan meninggal di tempat itu. Saya waktu melihat orang ini lagi sakrat, masih sempat tergelepar, kemudian dia membuskan nafas terakhirnya. Saya sempat merenungi bahar dan saya selalu jadikan barang renungan sampai detik ini. Makanya saya jadikan sebagai bagian dari ceramah. Anak muda ini saya sangat yakin teman-teman sekalian, waktu dia keluar dari rumahnya dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Kira-kira kalau dia tahu dia mau tabrakan dia akan keluar? Tentu saja tidak. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan tabrakan. Begitulah mudahnya ajal itu datang. Tiba-tiba meninggal di tempat. Diseret, diangkat maksud saya. Kemudian dinaikkan di mobil pickup, dilihat KTP-nya, dibawa ke alamatnya. Sudah meninggal. Keluar dalam kondisi mungkin tadi dia punya angan-angan sangat banyak. Mungkin dia mau beli sesuatu, dia lagi nikmatin motor barunya. Tapi meninggal dunia. Di Jakarta ada kejadian orang keluar dari mall, bawa barang belanjaan cukup banyak. Kemudian tukang parkir kena melihat mobilnya mewah, dia juga bawa belanjaan banyak, ini mungkin akan kasih tips atau bayaran untuk parkir ini banyak. Disambutlah dengan baik oleh tukang parkir, naik di mobil itu, begitu diarahkan kena bagian depan dan belakang mobil dia dihimpit, ada yang menghimpit, jadi dia harus pelan-pelan supaya bisa keluar dan tidak nabrak. Begitu di starter mobil, injak gas untuk mundur, tukang parkir kasih isyarat, tiba-tiba mobilnya mundur dengan sangat kencang dan menabrak dengan keras mobil di belakang. Tukang parkir yang tadinya menghormati orang ini tiba-tiba marah. Bapak apa nggak lihat dan segala macam. Begitu dia marah, ternyata mobil tetap aja gasnya ketekan. Dia curiga, dia dekati, dibuka pintu, meninggal orang itu. Orang yang tadi punya mobil ini tidak akan pernah berpikir sebelumnya mungkin kalau dia akan wafat di situ. Dan ini fakta yang harus kita sadari. Allah berfirman dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min." Katakan, hai Muhammad, kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui kalian. Jadi memang mati itu pasti akan datang. Dan semua yang kita kerjakan teman-teman pasti akan kita terima.
Sekecil apapun dari kebaikan kita kerjakan, kita akan terima dan diperlihatkan. Sekecil apapun dosa kita kerjakan akan diperlihatkan dan akan dikena hukumannya. Firman Allah yang sangat masyhur dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 dalam Al-Quran, ayat 7 sampai ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan melihat dan diberikan balasan. Dan siapa yang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari dosa, pelanggaran, akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Jeli teman-teman sekalian. Harus jeli kita ini. Harus peka. Kami para dai dan para teman-teman kita yang menyampaikan agama Allah ini, apalagi guru-guru kita para ulama, itu hanya bisa berbicara di podium menggunakan mikrofon seperti ini di majelis taklim. Tidak bisa mengawasi Anda setiap saat. Harus Anda yang sadar sendiri. Jadikan satu momentum nasihat dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun sebuah kisah dari orang-orang saleh sebagai pegangan hidup. Harus sadar. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi penyesalan.